hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat salawat Allah berkahi kita di bulan Sya'ban yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk bisa menghidupkan malamnya untuk ibadah, untuk sujud, untuk tilawah, untuk baca Quran. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang sakit Allah sembuhkan bijai Habibina Muhammad. Mudah-mudahan yang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya, yang punya masalah mudah-mudahan Allah angkat masalahnya, yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita hamba-hamba yang istiqamah dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyil ummi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali. Kemarin kita membahas tentang melanjutkan daripada adab-adab ketika masuk ke dalam kamar mandi. Wahdar, hati-hati katanya Imam Ghazali. Hati-hati kepada apa? Al-ardis sulbah, tanah yang kering. Kalau sekarang ini lantai. Ya. Hati-hati kencing di lantai, makanya makruh kencing di lantai atau kencing di tembok itu makruh. Ya kan? Kebanyakan dari kita, apalagi dari kalangan kaum laki-laki ini, lari masuk kamar mandi nggak pakai duduk, berdiri langsung dijoskeun ke mana? Ke tembok, ya kan? Banyak yang kayak gini nih. Ya boleh. Ya boleh. Atau kayak misalnya kalau kita pernah ke mall atau kemana, ke tempat-tempat yang tempat gedung-gedung besar, biasanya tuh kamar mandinya kan berdiri kan, ya kan? Tempat kencingnya tuh berdiri. Nah itu kalau kita mengaku orang majelis, kita nggak kencing di situ. Masuk kamar mandi, pakai adabnya baginda Nabi besar Muhammad. Supaya apa? Supaya nanti Rasulullah ketika nyari kita nanti gampang. Soalnya kita termasuk daripada umatnya yang mengamalkan sunnahnya baginda, ya gak? Jadi lagi-lagi kalau lihat ada tempat kayak gitu, jangan ke sana. Ada kan biasanya ada kamar mandinya, ada tempat buat kalau pengen cepet-cepet di sana. Jangan. Ditahan, mending ditahan. Masuk kamar mandi pakai adab-adabnya, masuk kaki kiri. Banyak fadilah yang didapetin tuh lebih banyak. Dapat pahala. Ya kan? Kalau makruh gini, apa itu makruh? Makruh tuh hal yang dibenci. Artinya makruh tuh dari kata karoha. Itu artinya dibenci. Artinya apa? Tidak haram, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad tuh enggak suka. Benci, tapi nggak haram, paham? Nah, ya apa? Fil ardi sulbah tadi, lantai atau apa, tembok atau tanah yang kering, yang sekiranya apa? Terus apa? Wa mahabir rasyas juga, apa? Tempat yang kena angin, yang banyak anginnya, yaitu itu juga menyebabkan cipratan, ya kan? Ya kan? Intinya apapun yang membuat cipratan itu makruh. Entah itu langsung kepada air kan kemarin kan, yang seperti saya jelasin kemarin, kan gak boleh langsung ke air kan, soalnya apa? Nyiprat, ya kan, akhirnya najisnya kemana-mana.
ihtirazan minar rasyas. Apa itu artinya? Ihtirazan artinya menjaga daripada cipratan tadi itu. Soalnya kenapa? Kemarin Ana jelasin bahwa 70% umat Islam nih masuk neraka karena bersucinya nggak benar. Ketika dia bersuci nggak benar, kemudian dia habis itu wudu, dia nggak tahu badannya ini masih ada najisnya, dia nggak tahu, dia wudunya nggak sah. Kemudian dia sholat, doa sama Allah, doa segala macam. Anak ini udah sholat gini segala macam, tapi apa yang anak inginin nggak dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas orang ibadahnya antum nggak ada yang sah, kan gitu, ya kan? Kalau ibadah nggak sah itu mempengaruhi daripada istijabahnya Allah atau enggak, diterima ya sama Allah atau enggak. Gimana caranya mau diterima kalau amal ibadahnya salah? Ya, ini perlunya ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Katanya Shahibuz Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa dasar ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritanya seorang abid ahli ibadah ada di atas gunung sana, tapi dia nggak punya ilmu, ibadah terus puluhan tahun dia ibadah. Dia punya temennya nih pesantren ngaji belajar, kemudian ketemu ini sama yang nggak punya ilmu sama yang punya ilmu. Nah, yang punya ilmu nih ibadahnya nggak seberapa banyak, biasa-biasa aja. Habis sholat ya paling sholat sunnah 2 rakaat gitu, biasa-biasa aja. Yang wajib-wajibnya aja, yang sunnahnya kalau dia bisa kerjain, kalau nggak bisa, ya kan? Biasa-biasa aja artinya. Jika arurang lah. Nah, kalau katanya orang Sunda. Kemudian apa? Ketemulah 2 orang ini. Si yang punya ilmu tadi nanya ke yang ahli ibadah. Insyaallah antum ibadah udah berapa puluh tahun? Alhamdulillah, anak udah sekitar 25 tahun lebih ibadahnya itu kalau nggak salah. Kemudian katanya si alim ini tadi, ente gimana kalau misalnya ente lagi naik syahwat? Manusia kan punya syahwat. Gimana kalau ente lagi naik syahwat? Anak lagi naik syahwat, ada keledai di sebelahnya anak pakai. Lihat jahatnya. Makanya nggak ada. Saya bilang nggak ada orang bodoh baik itu nggak ada. Orang bodoh itu pasti jahat. Orang bodoh itu pasti jahat. Karena apa? Karena dia mendebak hukum. Hukumnya Allah dia tebak. Ini bukan permainan, ini hukumnya Allah nggak bisa ditebak-tebak. Belajar supaya tahu. Ini kira-kira baik nih, gas. Kira-kira nggak baik nih, jangan. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Kemudian apa? Wattaqi fi julusika ala rijlikal yusra. Kemudian apa? Caranya duduknya itu bukan jongkok kayak kita. Kita kan jongkok kan dua-duanya kita tekenin kan. Maksudnya kita duduk atas 2 kaki kita kan. Ya kan? Sunnahnya itu sebenarnya enggak. Kita duduknya tuh di kiri. Yang kanan itu cuma nempel ke tanah. Tapi enggak dibuat duduk. Yang dibuat duduk ini kiri. Kebayang enggak? Kebayang enggak? Enggak. Jadi kayak gini. Nah ini yang benar. Ini yang benar. Kalau kita kan biasanya gini. Ya enggak? Nah ini gini yang benar. Ini sunnahnya Nabi. Kenapa? Karena untuk memperlancar daripada keluarnya kotoran itu, kita menekan paha sebelah kiri. Lihat. Dan ini udah terbukti oleh ilmu kedokteran, benar. Lebih gampang keluarnya dan sisanya itu keluar semuanya. Kalau jongkok biasa itu, sisanya kadang masih ada sisa-sisa yang tertinggal. Nah, kemudian apa? Wala tabul ga'iman illa 'ala darurah, katanya Imam Ghazali. Wala tabul ga'iman, jangan kencing dalam keadaan berdiri. Gimana ini? Jangan kencing berdiri, Pak. Kalau ibu-ibu mah jarang atau gimana caranya? Bapak-bapak ini yang banyak ini dari kalangan laki-laki kan, ya kan? Langsung ke pohon, bari nangtung gitu kan. Wah. Harus ada bedanya dong. Cara buang airnya orang Islam sama orang selain Islam harus beda. Ya enggak? Harus beda, jangan sampai sama. Ya enggak?
Dirubah dikit-dikit, diamalin. Yang nggak pernah kencing duduk, diamalin duduk. Kagok bib ngarah gancang gitu. Nggak apa-apa, sunnah. Antum dapat pahala, sunnah itu antum dapat pahala. Pengen nggak dapat pahala? Ya, amalin sunnahnya baginda. Ya nggak? Kan dijelasin kemarin itu, Allah itu tidak mendekat kepada hambanya kecuali sampai kapan? Sampai hambanya itu melakukan hal-hal yang disunnahkan. Ketika hamba itu melakukan kewajiban, hanya hamba itu saja yang mendekat kepada Allah. Allah nggak mendekat kepada hamba itu. Kapan Allah mendekat juga kepada hamba itu? Ketika hamba itu melakukan daripada kesunahan-kesunahan. Kemudian apa? Illa ala darurah. Kecuali dalam keadaan darurat, ditungguin atau apa segala macam, riweuh, kerusuh gitunya. Ya. Wah, ini langsung dipakai dalilnya. Darurah ini beb, darurah langsung gitu kan. Wah. Apal otaknya orang Sunda mah apal. Ya. Wajma' fil istinja bainal isti'malil hajar wal ma'. Dan apa? Paling afdolnya istinja itu apa? Dengan batu dulu, setelah dengan batu kemudian dilanjut dengan air. Wa in aradta al-iqtisar 'ala al-hajar fa 'alaika an tasta'mila thalathatin ahjar tahiratin munasyifatin lil 'aini tamsahu biha mahallun nah. Gini. Kalau misalnya pengen istinja pakai batu aja, paling enak itu 3 batu. Jadi kalau 1 batu susah Pak. Bisa pakai 1 batu, cuma yang ada 3 sisi. Nah yang ana hese. Ya enggak? Nyarinya susah. Ambil 3, pakai, udah. Kalau 1 batu itu susah. Kadang soalnya kalau kita pakai 1 batu nih ya, dia nyerap. Serepannya ini kita pakai istinja lagi. Nah itu malah jadi najis semua. Jadi kalau mau ngambil aman, langsung 3 batu. Tahiratin, batunya yang suci. Jangan batu anu aya dikotokan. Ya. Munasyifatin lil aini, yang mengangkat daripada ainun najasah. Apa itu ainun najasah? Najis yang kelihatan. Kalau kencing basahnya sampai kering. Ya. Kalau misalnya buang air besar sampai bersih semuanya. Itu namanya munasyifatin lil aini. Apa itu najasatul ain? Najis yang kelihatan mata. Nah, sekiranya najis ainnya ini hilang. Dah. Tamsahu biha mahallun najum. Yang mengusap daripada kemaluan kita. Bihaitsu la tantaqilun najasah an maudhi'iha. Sekiranya najis tadi tidak berpindah daripada putaran tempat keluarnya kotoran itu. Ya. Kalau laki-laki, maaf. Kalau laki-laki itu tempatnya di area apa itu? Ada tempatnya keluar tuh? Ya, ada kalau misalnya orang, kita kan semua insya Allah disunat kan? Ada itu tempat jahitannya itu. Itu kalau ke bawah udah wajib pakai air. Enggak bisa. Ya, wajib pakai air, enggak bisa pakai batu. Wa kadzalika tamsahul ghadib fi thalathati mawdi'in minal hajar. Kemudian membersihkan tempat itu tadi dengan 3 batu tadi, daripada tempat kotorannya tadi dibersihin pakai ujungnya batu, diambil ujungnya. Jadi bukan ditempelin semuanya, enggak, ditarik gitu. Nah, ditarik, diangkat gitu. Bukan ditempelin, diangkat, ya. Fa illam yahsul in gina bi thalathati ahjar, maka jika tidak hilang najisnya dalam 3 kali usapan atau 3 batu, maka wajib bagi orang yang istinja apa? Melebihi 3, belum selesai 4. Tapi jangan 4. Disunahkan di sini autar, disunahkan apa? Ganjil. Kalau 3 nggak bersih 5 nggak bersih 7 nggak bersih 9 nggak bersih 11 terus. Dan seterusnya, pokoknya ganjil, ya. Nggak mungkin sampai 11 mah. Fal itar mustahab. Mengganjilkan tuh hukumnya sunnah. Mengganjilkan itu hukumnya sunnah. Adapun mengangkat najis atau membersihkan najis itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalau misalnya 4 nih udah bersih, pengen afdol, tambahin lagi sekali lagi. Supaya apa? Supaya dapat sunnahnya.
mungkin enggak lanjut tadi gini. Wala tastanji illa biyadil yusra, dan jangan kalian beristinja dengan air ataupun dengan batu dengan tangan kanan. Jangan, harus pakai tangan kiri. Ya, harus pakai tangan kiri. Terus ada sebagian dari kita itu termasuk daripada makruh tuh. Apa itu? Biasanya di sebelahnya kalau saya duduk itu ada semprotan itu. Kalau kita kan nggak pakai tangan, ya kan? Kebanyakan dari kita nggak pakai tangan, langsung disemprotin aja ke kemaluannya. Nah itu ajarannya siapa itu? Tetap pakai air, tetap dibantu pakai tangan kiri. Itu sunnahnya. Walau Habib pakai keran yang ini aja udah bersih Habib. Iya, tapi sunnahnya begitu. Yaitu supaya Allah mendekat sama kita seperti itu. Jalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul indal faragh minal istinja, dan setelah istinja baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, bersihkanlah hatiku daripada nifaq. Wa hassin farji minal fawahish, dan selamatkan kemaluanku daripada fawahish, maksiat-maksiat yang keji. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au bihaid. Kemudian apa? Setelah istinja, setelah bersuci, bersihkan tangannya, cuci tangan, itu sunnah. Cuci tangan, walaupun tangannya sudah bersih, cuci tangan sunnah, cuci tangan lagi. Nah, kalau dulu ini pakai tanah, karena tanah itu menghilangkan bau daripada kotoran tanah. Kalau enggak pakai bihaid atau pakai kain penutup apapun itu. Yang penting habis itu dibersihin, entah pakai kain, pakai tanah, pakai air, terserah. Tiga-tiganya sunnah, tinggal milih. Tsumma ghsilha, kemudian basuhlah. Mungkin pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, diamalin, amin. Minggu selanjutnya, minggu berikutnya akan dilanjutkan dengan bab adabul wudu, adab-adabnya berwudu. Insyaallah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebelum kita baca kitab Akhlaqul Banin, kita baca lanjutan daripada Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana kitab ini berbicara atau hadis-hadis yang ada kaitannya dengan perihal atau profil daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan daripada profil Nabi, daripada hal ahwal Nabi, idza zala qalian yakhtu takafian wa yamsi haunan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu kakinya diangkat, bukan diseret, ya. Jadi Nabi itu kalau jalan, langkah kaki kanan kemudian berpindah ke kaki kiri, itu diangkat sama Nabi. Dan ketika diangkat itu diletakkannya itu dengan mantap peletakannya. Jadi jalannya Nabi itu, ya, jalan yang penuh dengan kemantapan. Diangkat kakinya kemudian dijatuhkan, diangkat kakinya kemudian dijatuhkan. Jadi bukan seret gitu, bukan, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jalan idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Nabi itu kalau berjalan, ya, perjalanannya itu cepat, ya, tegap, ya. Perjalanannya itu cepat, ya, kemudian pergerakannya juga ya, dari kaki ke kaki itu cepat. Jadi enggak lambat Nabi itu. Kemudian tegap, ya. Jadi penuh dengan kewibawaan Nabi jalannya itu, ya. Nah, kemudian Nabi SAW kalau berjalan, nadru ilal ard atwal min nadru ila sama. Nabi kalau jalan lebih banyak melihat bawah daripada melihat atas. Nah, jadi kalau jalan itu mata Nabi itu seukuran sujud itu. Kalau jalan, nah, jalannya gitu, ya. Sambil jalannya itu penuh dengan wibawa, mantap jalannya, ya. Kemudian pandangannya itu tertuju di bawah. Jarang Nabi lihat langit, lihat atas itu, ya. Itu diantara sifat jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah satu sahabat, ya, ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada salah satu sahabat
di tengah malam, ya, di malam hari dia melihat Nabi SAW dengan pakaian jubah merahnya, pakai jubah merah Nabi SAW. Kemudian si sahabat tersebut takjub melihat ketampanan Nabi SAW, takjub melihat muka daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan cahaya, ya, mukanya tampan. Kemudian si sahabat tadi begitu melihat Nabi, kebetulan dia lihat bulan juga. Waktu itu ada bulan. Dia lihat bulan, dia ingin membandingkan mana yang lebih bercahaya, bulan atau muka Nabi SAW. Maka sahabat tersebut mengatakan, falahu wa indi ahsanu minal gamar, bahwasanya muka Nabi itu lebih cemerlang daripada bulan, muka Nabi lebih indah daripada bulan, muka Nabi lebih bercahaya daripada bulan. Bahkan disifatkan di sini ketika seorang sahabat bertanya, saking mengkilonya itu muka Nabi, sampai mereka mengatakan, apakah muka Nabi itu mithlu sayf, seperti pedang? Kata sahabat, enggak, bal mithlul qamar, akan tetapi muka Nabi SAW seperti bulan, jadi penuh dengan cahaya, ya, tampan, sempurna, ya. Cahayanya itu bukan sekedar cahaya saja, jadi memang cahaya yang sempurna itu yang ada di dalam muka Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita baca 1-2 hadis saja, ya, sambil kita bisa selawat dan sekaligus membayangkan daripada muka baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan kembali daripada pembahasan kita. Kita masih berbicara tentang masalah syukur. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa sayajziyallahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya adalah wa yaziduka min ni'amihi. Ayat ini menunjukkan siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik secara lisan maupun secara secara lisan, maupun juga dia buktikan dengan amalnya daripada syukuran tersebut, ya, daripada rasa syukur tersebut. Nah, kalau dia jalankan itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah daripada nikmat yang lain. Itu sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Manakala kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Jadi kalau dia bersyukur lewat lisan, juga bersyukur daripada amal-amal yang dia lakukan, ya. Kalau dia diberikan kesehatan, kemudian dia jaga kesehatan itu, maka kesehatan itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala, akan disempurnakan oleh Allah, sehingga kita tidak gampang melihat, ya, tidak gampang sakit, ya, tidak gampang letih. Kenapa? Karena ditambah oleh Allah Ta'ala kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya, wa amma idza tarakta syukra, tapi kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, apa Allah katakan, fa innahu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan tersebut, dan sebaliknya kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah, itu akan menjadikan murkanya Allah, menjadikan marahnya Allah. Akhirnya apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah itu dicabut, ya. Salah satu sebab daripada Allah mencabut nikmat itu, manakala orang tersebut diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak gunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu dicabut oleh Allah Ta'ala, ya, dicabut karena dianggap tidak bisa menjaga nikmat Allah. Dianggap kita tidak memberikan kemanfaatan daripada nikmat Allah SWT, tidak ada manfaatnya.
maka nikmat tersebut diambil sama Allah Ta'ala. Buat apa diberikan kepada seseorang kalau memang nikmat tersebut tidak dipakai? Ya. Kan semua ini adalah nikmat dari Allah. Ya, kita semua ini adalah nikmat. Baik itu kesehatan, baik itu rezeki, ya, baik itu kebahagiaan, itu adalah bagian daripada nikmat. Nah, manakala kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, ya, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kalian mendapatkan nikmat dari Allah, far'aha, jaga nikmat tersebut. Ya. Karena kemaksiatan itu menjadi satu sebab nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki sama Allah, kalau kita tidak bisa jadikan rezeki tersebut, ya, di jalan Allah, atau sebaliknya kita jadikan rezeki tersebut untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, maka rezeki itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kita dianggap tidak mampu menjalankan nikmat Allah. Umur Allah berikan kepada kita, ya, diberikan umur panjang sama Allah Ta'ala, tapi kita tidak bisa gunakan umur ini untuk ibadah. Kita tidak jadikan umur ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maka umur tersebut akan diperpendek oleh Allah Ta'ala. Buat apa? Diberikan umur tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Semua anggota tubuh kita juga begitu, ya. Nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada kita, manakala nikmat tersebut tidak kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut daripada nikmat tersebut. Jadi pada intinya maksiat menjadi penyebab nikmat kita dicabut oleh Allah Ta'ala, ya. Nikmat kita akan dicabut oleh Allah Ta'ala, ya. Wa katsirun minan nas ghariquna fi ni'amillahil karim walakinnahum ghafiluna an syukri. Nah, juga disinggung di sini banyak orang-orang yang tenggelam dengan nikmatnya Allah. Mereka sudah merasakan, ya. Mereka sudah menikmati daripada nikmat-nikmat Allah. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita, semua sudah kita nikmatin. Tapi berapa banyak orang-orang tersebut ghafiluna an syukri, mereka lupa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur itu adalah merupakan modal, ya, modal untuk dijadikan penambahan oleh Allah, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau kita ingin memancing nikmat Allah berikutnya, ya, ingin memancing nikmat Allah berikutnya, maka kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Contoh, kita kalau ingin mendapatkan rezeki tambahan oleh Allah, maka jadikan rezeki yang kita punya ini sedekah. Ya, kita jadikan rezeki ini untuk sedekah. Nah, sedekah itu akan memancing daripada nikmat Allah yang lain, sehingga rezeki kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedekah itu bal yazdad sampai 3 kali. Nabi mengatakan orang yang sedekah itu rezekinya akan ditambah oleh Allah, ya, bal yazdad sampai 3 kali Nabi mengatakan. Nah, jadi tabungan yang paling baik adalah tabungan manakala kita sedekah. Jadi sedekah itu bukan menghabiskan uang. Nah, jadi jangan punya pikiran menabung pangkal kaya. Kan kita begitu tuh. Menabung pangkal kaya, tapi enggak sedekah, enggak kaya-kaya. Justru sedekah pangkal kaya. Jangan diputar balik, ya. Nah, banyak orang-orang yang tertipu dengan bahasa itu. Kalau ingin sukses masa depan kita, ingin punya duit banyak, ya, ingin masa depan kita bagus, pandai-pandai nabung terus, ya. Sedekah nggak pernah, ya. Begitu duitnya udah kumpul, diambil orang, wassalamualaikum, hilang tabungan kita. Nabung, ya, tahu-tahu hilang. Ya, kalau sudah hilang nggak dapat duitnya, nggak dapat pahala, nggak dapat. Tabungan yang paling baik adalah tabungan akhirat. Itu tabungan masa depan. Dunia ini bukan tabungan masa depan, ya kan? Kadang kita nabung sampai berapa tahun sih? Berapa banyak orang yang nabung tapi dia tidak bisa menikmati tabungannya. Ayo, kita nabung nih bertahun-tahun, udah numpuk duitnya miliaran. Begitu belum diambil, kitanya udah meninggal, dinikmati sama anak kita. Anak kita yang menikmati, padahal anak kita nggak ikut nabung, ya kan? Tapi kalau kita menabung, ya, investasi akhirat lah, ya,
nabung untuk akhirat, sedekah dan sebagainya. Jadi nggak ada ceritanya orang sedekah miskin kaya. Ya, jangan ada dalam pikiran kita kalau kita sedekah, ya secara hitung-hitungan berkurang, secara hitung-hitungan berkurang. Jadi kalau kita punya uang 100.000, sedekah 50.000, tinggal duitnya berapa? Itu hitung-hitungan kalkulator. Itu hitung-hitungan kalkulator. Tapi kalau hitungan hadis Nabi enggak. Kalau hitungan Nabi enggak. Nah, jadi kalau kamu sedekah 50, maka kamu akan dapatkan 10 kali lipat daripada apa yang kamu keluarkan. Nah, jadi nggak usah ragu ketika kita sedekah, nggak usah ragu ketika kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Jadi kalau kalian bersyukur, nah salah satu bersyukurnya harta adalah membantu orang miskin, membantu orang nggak punya, ya sedekah dan lain sebagainya. Itu cara kita untuk bisa menabung daripada kebaikan, dan insya Allah dari itu kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sekali lagi, banyak orang yang menikmati nikmat Allah tapi dia nggak pandai bersyukur. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadi syakur. Berapa banyak ya? Berapa banyak ya? Qalilun, sedikit ya, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Mereka mendapatkan nikmat, tapi yang bersyukur sama Allah Ta'ala itu sedikit sekali. Dia ingat dengan nikmat-nikmat Allah sehingga dia jalankan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, itu sedikit sekali. Nah, makanya disinggung oleh Allah Ta'ala. Nggak banyak orang bersyukur itu, nggak banyak. Ya, nggak banyak. Banyak orang yang lupa. Ya, banyak orang yang lupa daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala jarama anna faidatu syukur raji'atun ilai. Nggak usah ragu bahwasanya keberuntungan atau faedah daripada sebuah kesyukuran itu akan kembali kepada kita. Jadi siapa yang bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat yang lain, dilipat gandakan oleh Allah nikmat tersebut. Kenapa? Karena kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahtaju ila syukrin ahadin. Sebenarnya Allah nggak butuh ya, untuk kita bersyukur atas nikmat Allah, itu Allah nggak butuh. Ya. Yang butuh dengan kalimat syukur itu kita. Yang butuh untuk membuktikan syukur itu kita. Karena yang akan mendapatkan keuntungan itu kita, bukan Allah. Ya. Jadi jangan dianggap kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu kebaikan buat Allah. Enggak. Jangan dikira kalau kita mendapatkan sesuatu dari Allah kemudian kita jalankan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, kemudian yang untung Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, sholat, kita anggap bahwa dengan sholat Allah untung. Enggak. Jadi kalau seandainya semua makhluk di muka bumi ini semua meninggalkan sholat, nggak ada yang sholat, ya, Allah nggak rugi. Allah nggak rugi. Datang bulan Ramadan semua pada demo semuanya. Nggak mau puasa, demo sama Allah Ta'ala. Nggak rugi Allah Ta'ala, nggak rugi, ya, nggak rugi Allah Ta'ala. Ya, tinggal mati, lemparin ke neraka, selesai. Emang yang rugi siapa? Kita dipegang sama Allah Ta'ala, begitu kita mati masukin neraka. Kita yang diadab sama Allah Ta'ala, kita yang rugi. Jadi orang yang bersyukur itu berarti apa? Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi, kata Allah. Hakikatnya orang yang bersyukur itu sama artinya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Yang untung dia, yang dapat kebaikan dia, yang selamat juga dia, yang ditambahin nikmat oleh Allah juga dia. Jadi kalimat syukur itu kita yang perlu, ya. Makanya ketika kita mendapatkan syukur, ya sudah, syukurin dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dengan syukur tersebut berarti itu akan membuat kebaikan dalam diri kita. Kita yang untung. Sekali lagi, syukur itu membuat keberuntungan di dalam kita punya diri. Ya, karena Allah nggak butuh. Ya, Allah nggak butuh dengan hamba-hambanya bersyukur. Kita yang bersyukur, maka kita akan mendapatkan daripada kebaikan tersebut. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebaliknya, kalau kalian kufur nikmat, kalian nggak mau bersyukur kepada Allah, ketahuilah fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya. Allah maha kaya, ya. Allah maha segalanya, ya.
Jadi nggak perlu syukur dari kita, nggak perlu pujian. Kita mengucapkan alhamdulillah itu kan memuji Allah Taala. Ya, Allah nggak butuh sama itu semuanya. Ya. Pujian untuk Allah, kemudian syukur untuk Allah, itu Allah nggak butuh dengan itu semuanya, enggak. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, maka keuntungan itu akan kembali kepada kita punya diri. Karena Allah maha kaya, Allah maha sempurna, Allah maha segalanya. Ya, Allah maha segalanya. Makhluk ini butuh dengan Allah. Allah tidak butuh dengan makhluk. Paham ya? Jadi kalau kita butuh sama Allah gimana? Ya kita yang datang ke Allah. Kalau kita butuh sama Allah gimana? Ya kita yang muji Allah. Kita yang nyanjung Allah. Kita yang mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Kita yang harus taat, yang harus nurut, yang harus patuh dengan aturan Allah. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita di dunia butuh Allah. Di dunia ini kita butuh Allah. Yang bisa memberikan segalanya di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat itu berarti kita butuh sholat. Kita puasa, kita juga butuh puasa. Sedekah, kita butuh. Kenapa? Karena itu semuanya yang kita lakukan kembali kepada kita punya diri. Mau selamat, mau masuk surga, ya sholat yang benar. Mau selamat, mau masuk surga, ya puasa yang benar. Ya, mau selamat, mau masuk surga, ya baca sholawat yang banyak. Ya kan? Berarti artinya apa? Ibadah-ibadah yang kita kerjain itu kita butuh. Kita perlu sama itu. Ya. Baik itu untuk kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Karena Allah maha kaya dan Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Nah, ada sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa minad da'awatin Nabi. Dan daripada doanya Nabi, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur. Makanya di doa itu, Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla. Minta sama Allah. Allahumma lakal hamdu syukra. Ya Allah, syukur. Kita bisa ngangkat tangan, bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini nikmat dari Allah. Ya Bu? Kita bisa ibadah, kita bisa hadir pengajian, mulut kita bisa sholawat, bisa istighfar. Wow, ini nikmat dari Allah luar biasa. Ini nikmat luar biasa. Makanya habis sholat, lakal hamdu ya Allah, syukur sama Allah ya Allah. Ya, berapa banyak ada orang kepingin sholat nggak bisa sholat? Berapa banyak ada orang kepingin masuk masjid nggak bisa masuk masjid? Benar tak? Berapa banyak orang kepingin hadir sholawatan tapi Allah nggak hadirkan dia? Kita ditakdirkan ke Allah Ta'ala. Bisa duduk di majelis salawat, bisa sholat berjamaah, bisa ngaji Quran, bisa mendengarkan ilmu-ilmu agama. Ya? Nikmat dari Allah, syukur lakal hamdu ya Allah. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur. Hidup Bu, Pak, iringin kehidupan semua dengan syukur lah. Dah. Orang yang bersyukur kepada Allah, Allah maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita diberi ke Allah Ta'ala. Dah. Kenapa? Karena pada bersyukur. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup ngeluh wae. Benar tak? Ngeluh wae. Padahal nikmat sudah dikasih ke Allah Ta'ala. Ya kan? Nikmat sudah dikasih. Ya, bisa hadir pengajian, bisa sholawat, bisa baca Quran. Itu kan nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Walaupun gak punya duit, itu juga bagian daripada nikmat. Tong nikmatnya urusan duit wae. Ya kan? Walaupun kita nggak punya duit, nggak apa-apa. Yang penting bisa hadir pengajian. Ya, nggak punya duit, tapi yang penting bisa sholat berjamaah. Nikmat dari Allah Taala. Ya, minta sama Allah. Nah nanti Allah maha tahu. Walaupun syukurnya kita di ibadah, nanti Allah tahu. Oh orang ini teh kurang ini, orang ini teh kurang ini, orang ini dikasih ke Allah Taala dengan sebab apa? Pandai-pandai bersyukur. Allah itu la yahtad ilal bayan wat tafsir. Allah itu nggak butuh pakai diperinci, mendetil banget teh. Riwah gitu nanti. Malaikat juga nulisnya juga repot. Kadang-kadang manusia terus panjang teh. Ntar jadi malaikat jadi lupa nulisnya teh tulis. Udah kalau kita pakai doa misalnya nggak bisa doa terperinci. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa sabu jagat teh kena semuanya teh. Benar tak?
Fi dunya hasanah. Kumaha saya di dunia hasanah? Ya udah, Allah Maha tahu. Kesehatan itu hasanah, rezeki itu hasanah, keluarga baik itu hasanah, suami yang soleh itu hasanah, anak yang soleh dan soleha itu hasanah, dapat rezeki yang halal itu hasanah, bisa hadir pengajian itu hasanah, bisa sholat berjamaah itu hasanah, bisa baca Quran itu hasanah. Tuh. Allah udah tahu. Allah udah maha tahu semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita tadi diberi sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita pandai-pandai bersyukur. Makanya pertama kali minta sama Allah, Allahumma ja'alni syakura, ya Allah, jadikan aku hamba yang syukur. Apapun yang kita terima, syukurin. Dah selesai. Semuanya nanti Allah yang ngatur kita. Biarin Allah yang ngatur kehidupan kita. Kita entong banyak gaya, ikut ngatur segala. Udah, biarin Allah yang ngatur. Tugas kita ibadah. Ibadah, sholat sebenarnya Allah Ta'ala. Ya, nanti Allah yang akan ngatur semuanya. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku daripada hamba-hamba yang sabar. Doa belum digabul-gabulkan kok Allah sabar. Tong berhenti. Benar tak? Jadi terus doa. Dalam riwayat lain dikatakan Allah itu rindu, Allah itu senang, Allah itu sayang kepada seorang hamba yang selalu merintih terus. Gak dikasih ke Allah Ta'ala, biar merintih terus sama Allah Ta'ala. Rintihan ini nanti, permintaan ini disimpan ke Allah Ta'ala. Disimpan terus sama Allah Ta'ala rintihan ini. Ada yang diberikan di dunia, ada nanti yang diberikan di akhirat. Kenapa? Allah itu senang sama orang merintih. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan Allah itu senang kepada orang yang mungkasirul galab. Hatinya hancur, menangis, merintih, meraung kepada Allah. Allah teh suka begitu. Ya, jadi kalau lihat ada hamba ngeraung, makanya sering saya katakan kita teh kalau sama Allah Ta'ala teh kolokan. Minta wae terus. Udah jangan pakai berhenti, minta wae terus sama Allah Ta'ala. Enggak dikasih hari ini, minta lagi terus. Jangan pakai berhenti minta sama Allah Ta'ala. Kolokan sama Allah Ta'ala. Minta teh yang tinggi-tinggi, minta teh yang besar-besar, nggak apa-apa. Minta sama Allah kok. Kalau minta sama manusia tadi benar tak? Minta sama Allah teh minta segalanya. Nah, ketika permintaan kita belum diberikan oleh Allah, waja'alni sabura, sabar. Tenang aja, sabar aja. Ya, karena manusia teh wa kanal insanu ajula. Manusia teh maunya keburu-buru sih. Minta doa langsung berbek gitu. Tenang aja, santai. Biar Allah yang ngatur waktu itu. Tenang aja, nanti Allah yang ngatur tepat waktunya, benar enggak? Biarin Allah yang ngatur, biarin. Kita teh minta aja belum dikasih, mungkin ya. Ada satu ucapan ucapan Habib Ali itu luar biasa itu dikatakan kalau kita meminta ya sesuatu tapi belum diberi, mungkin di dalam di dalam takhir kullamatma'i, di dalam keterlambatan itu ada sesuatu pengharapan yang besar buat kita. Ya, artinya apa? Nanti Allah bakal berikan kita punya doa, kita punya permintaan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Jadi kitanya cuma dituntut untuk sabar di dalam menunggu digabulkannya doa, sabar di dalam menghadapi segala kehidupan, sabar. Waja'alni syakura, waja'alni sabura, waja'alni fi aini saghira. Wa fi ayunin nasi kabiran, dan jadikan aku ya Allah di matamu, di mata Allah kecil. Di mata Allah kecil. Nah, kita di mata Allah kecil, tetapi besar di mata manusia. Begitu. Nah, kita hina di mata Allah teh. Nah, kalau hina gimana? Kalau kita hina di mata Allah Ta'ala, orang kalau sadar bahwa dia adalah hina, bahwa dia adalah miskin, maka dia akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita tidak diajarkan menurut pandangan manusia? Karena manusia teh nggak bisa beri apa-apa sama kita. Manusia teh tidak akan pernah bisa memberi apa-apa kepada manusia, kepada kita. Nggak bisa nolong kita, nggak bisa ngebantu kita. Ya, makanya sama manusia teh yang tegar. Sama manusia teh tunjukkan bahwa kita orang paling kaya. Sama manusia teh tunjukkan kita orang yang paling senang, paling bahagia. Kalau mau nangis, jangan depan manusia, nangisnya depan Allah. Mau ngeluh Habib, ngeluhnya sama Allah. Mau curhat Habib, curhatnya sama Allah. Kalau depan manusia teh sing gagah, keluar dari rumah teh gagah. Walaupun di dapur teh taya beas teh
Ibaratnya begitu tapi ya. Depan manusia teh sing tegar. Begitu nanti kita sujud sama Allah minta, ya Allah, di bumi teh taya beas. Minta sama Allah. Benar enggak? Enggak ada yang tahu, orang tetangga kanan kiri enggak tahu kalau kita enggak punya begitu. Enggak ada yang tahu. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena kita mintanya sama Allah. Kita hina di mata Allah. Kita pengemis di mata Allah. Tapi di mata manusia nggak boleh kita nunjukin begitu. Nggak boleh. Kita tunjukkan bahwa kita tegar, gagah. Walaupun 1000 permasalahan di belakang kita teh banyak liar kepala kita teh. Tapi begitu ketemu dengan manusia kita tegap. Seakan-akan nggak punya masalah. Tapi nanti begitu sujud di hadapan Allah nangis. Begitu bangun tengah malam sama Allah Ta'ala munajah, ngerintih, nangis, ngeluh ke Allah Ta'ala. Itu tempatnya. Sehingga yang tahu cuma siapa? Cuma Allah yang tahu. Karena apa? Karena yang bisa nolong kita cuma Allah. Nah kalau kita tunjukin sama manusia, dibantu juga enggak, paling juga dimiskinin. Apa? Dibantuin gitu nggak bakal dibantuin kita. Paling sing sabar, sama aja. Kalau sabarnya sama Allah Ta'ala. Benar tak? Jadi baca doa ini. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Menurut pandangan manusia, kita adalah manusia paling gagah, paling kaya. Pede wae teh gitu teh. Benar enggak? Nanti kalau di depan Allah Subhanahu wa taala baru kita tunjukkan segala kekurangan kita supaya Allah Subhanahu wa taala ngebantu kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Insyaallah minggu besok Isra Mi'raj sekaligus bulanan dan juga haul ya, besok juga hari Minggu besok haul daripada almarhum Pangersa Haji Mulia ya, beserta anak-anak beliau yang sudah meninggal. Kita juga ngadakan baca tahlil sekaligus ya, haul juga sekaligus, dan juga kita baca sholawat dan sekaligus juga menyambut datangnya bulan suci Ramadan insya Allah. Nah, nanti kita kasih informasi, insya Allah besok hari Minggu kita ada beberapa informasi yang akan disampaikan kepada semua jamaah ya. Nanti kita akan mengadakan tarhib Ramadan dan juga kita akan mengadakan pengajian. Kalau pengajian ini kalau hari Jumat Jumat di Ramadan kan libur. Pengajian di Ramadan tak ada libur. Pengajian Ramadan tak ada libur. Nanti Habib mau bikin live streaming ya. Jadi setengah jam ngabuburit teh entong ngabuburit di non teh ngabuburit ke pasar, ngabuburit teh macam-macam, ngabuburit ngaji ya. Ini amanat Habib, nanti Ramadan ngabuburitnya ngaji. Jadi nanti dilihat itu di live streaming. Jadi ibu-ibu yang masa-masa HP-nya taruh di dapur teh ngaji. Di situ nanti Habib akan bahas tentang masalah puasa, keutamaan puasa, hukum-hukum puasa supaya kita ngerti tentang masalah-masalah puasa. Insyaallah kita baca kitab Nasaidinia, pembahasan tentang masalah puasa. Jadi ibu-ibu tetap ya setengah jam sebelum Ramadan, sebelum buka tetap jadi ngaji ya, ngajinya nggak berhenti ya. Insya Allah. Terus kemudian yang terakhir ini juga dari ikhwan kita, yang saudara-saudara kita yang kebanjiran di daerah Bekasi ya, daerah Bekasi kemarin tuh kebanjiran banget. Nah ini saudara-saudara kita, mereka butuh, yang mau nyumbang silakan seperti biasa ditaruh di rumah Habib. Kita yuk bareng-bareng. Yang dibutuhkan mie instan, beras, sabun mandi sama obat-obatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau menyisihkan hartanya silakan, mau kasih 1 dos mie, mau beli non teh beras, mau sabun apa wae, nanti insyaallah kita kumpulin semuanya. Kalau sudah kumpul nanti kita kirim ke Bekasi saudara-saudara kita yang non teh kebanjiran di sana teh, rumahnya pada hanyut semuanya, mereka nggak punya sesuatu yang untuk dimakan oleh mereka. Yuk kita pikirkan nasib mereka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu tahaban lillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang kena musibah itu tidak akan pernah hilang, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.